Selamat sore. Gue kesel karena sekarang gue nge-WL nih, tapi gue nggak dapet undiannya yang buat masuk ntar. Dan by the way si Iwan dapet nih, di antara semua kru kita yang ngirim, yang dapet cuma si Iwan doang. Jadi sekarang gue nggak ada kerjaan, literally no work nih. Jadi sekarang gue mau ngebahas gimana sih cara ngedapetin WL di teater JKT48 ini. Seperti tahu kan udah ganti sistem nih by the way nih. Tapi gue nggak megang benerilnya nih tiket undiannya. Mungkin ntar kita bisa ketemu. Mungkin kalau nggak ya udah gue jelasin listannya. Sekarang kita mau ganti tempat. Mau kita bakal gue kasih tahu gimana cara-cara WL di teater. Tapi sebelum itu dan juga bakal gue rapat sama kru mau diapakan di sisa hari gue di sini karena ntar bakal ada 2 jam nih nungguin si Iwan. Masa kita bengong di food court kan enggak. Jadi stay tune di Ngada Sedikit. Oh, gue hostnya sih itu, gue lupa. Sip. Ya, jadi ternyata kita dibuka lagi buat 25 orang nih buat nge-WL nih, by the way. Semoga Dewa konfirmasi tiket membantu gue buat dapat WL. Ya, sekian kita lihat apakah gue dapat. Kayaknya nggak dapet sih, tapi ya lumayan lah. Paling nggak gue bisa punya barang bukti kertas-kertasan buat kalian. Sip. Ya, untuk semua fans kita tolong ya, tinggalkan area JKT48 ya. Ya, untuk jadi tadi ternyata kan dengar-dengar ada 25 tiket WL tambahan nih. Ternyata nggak jadi, malah kita disuruh pergi sama satpamnya katanya. Udah digituin katanya. Ya udah akhirnya kita berakhir di tempat biasa kita di sini di di situ pokoknya di tempat makan, di salah satu tempat makan di FX. Sekarang gue mau jelasin tadi WL kita itu. Jadi by the way buat show hari Sabtu kan ada 2 nih. Ada yang jam 2 sama jam berapa? Jam 7 kan. Nah, terus si Iwan dapet nih. Coba di shot mukanya dia. Kesel ya. Nih, yang katipu fotopack ini. Ya, jadi terus di situ gue lupa. Tadi kita datang sini telat jam 3 tuh baru nyampe kan. Terus gue tanya dong ke satpamnya. Apa gimana tadi caranya buat nge-WL? Wah, udah habis Mas 75 tiket. Oh, udah habis ya? Iya. Udah Pak, dadah. Kita melambai itu dia pergi kan naik kapal. Gue pakai sapu tangan nangis doang gitu dikit. Ya pokoknya intinya kayak gitu, 75 tiket tuh udah habis jam 2:30 katanya itu udah habis. Padahal kalau menurut di jadwal itu buat tiket WL tuh ditukernya baru diambilnya baru 5 menit sebelum show berlangsung nih. Jadi harusnya yang tadi jam buat misalnya buat show jam 2, berarti jam 13.55 itu baru boleh ngambil tiket. Kalau buat yang jam 7 nanti berarti jam 18.55 baru ngambil tiket. Gue nggak tahu kenapa kayak gini. Mungkin karena ya orang Indonesia tuh suka nggak enakan kan daripada mereka ngumpul rame, mungkin ya udah dikasih sekarang gitu 75. Jadi kuotanya adalah 75 tiket WL per show gitu. Tapi kalau buat cewek ternyata nggak pakai sistem WL gitu. Jadi tadi ada bapak dan anaknya dua biji lagi. Cewek mah nggak punya biji ya. Jadi ada 2 orang wanita dan ayahnya. Gitu. Ini gimana? Oh kalau cewek nggak usah ngambil tiket, ntar dimasukin ngomong gitu kan. Jadi 75 itu cuma buat pria-pria jomblo macam kalian sih. Karena cewek itu gratis nggak usah pakai tiket, ntar dimasukin. Kelihatannya tadi sih kayak itu gitu. Nah, jadi gue baru tahu kalau ternyata bajak laut kenapa dia pakai tutupan itu bukan karena dia buta. Jadi karena biar kalau dia masuk ke kapal bawah yang gelap itu dibuka matanya udah ke-adjust sama gelap gitu. Gak penting kan trivianya. Ya sekian. Gitu. Terus hari ini tunggu jangan dipencet dulu. Ini soundman-nya ngaco nih. Jadi habis ini kita mau ngebahas apa sih yang dibilang sama orang-orang di sekitar FX ini mengenai JKT48 dan fans-fansnya gitu. Jadi kita mau tanya entah ke OB, entah ke Satam, apakah mereka terganggu apakah mereka dagangannya maju karena ada fans gitu. Nanti kita mau tanya-tanya. Karena kita harus menunggu 2 jam buat si Kutil satu ini nonton teater. Sekian dan terima kasih. Tunggu nanti show berikutnya. Tunggu nanti laporan kita deh. Oke, kita udah bareng sama Mbak Ika nih, salah satu pegawai di toko seputaran teater JKT48. Kita mau tanya pendapatnya Mbak, gimana sih kalau misalnya tentang fans JKT ini, apakah pendapatnya kepada toko ini sendiri gimana gitu? Kalau untuk para fansnya sih sebenarnya kadang suka ganggu ya kalau hari weekend Sabtu Minggu, kadang suka ngumpul di depan pintu gitu, harus berulang kali disuruh minggir, tapi kadang suka ngumpul lagi ngeyel. Tapi kalau untuk JKT-nya sih sebenarnya nggak ada masalah, emang bagus-bagus aja sih.
belum nggak pernah toko-toko segala memang nggak pernah kayak komplain tuh mengganggu memangnya gitu. Komplain pernah ada komplain tapi nggak dari toko sini, dari toko yang sebelah sana. Itu pernah ada komplain, itu dia langsung komplain ke security-nya. Waktu itu ada acara sampai nutupin sampai ujung sana. Itu lumayan ganggu. Yang jual CD Harusnya Iya. rame jadi agak sepi. Berarti mungkin kedepannya enaknya gimana nih Mbak kalau menurut Mbak nih buat fansnya itu biar gimana? Kalau enaknya sih dari kan itu udah ada keamanannya sendiri, ditertipin aja. Oh, berarti nggak ada masalah sama IKT JKT-nya sendiri? sih sebenarnya nggak ada masalah. Fansnya doang ya? Fansnya aja kadang suka ngeyel. Oke, sip. Aja sih. Ya udah, makasih Mbak ya. Iya, sama. Gimana Mbak menurut Mbak tentang fans JKT seperti itu? Menurut saya tuh ganggu toko aja gitu kalau hari Minggu sama hari Sabtu Minggu. Tapi kalau hari normal berarti biasa ya? Iya biasa. Padahal kalau waktu belum ada JKT itu Sabtu Minggu rame? Ya saya sih baru pindah tokonya. Jadi pas saya pindah udah rame aja. Di situ ganggu aja. Customer juga pada nanya. Kok rame banget sih Mbak? Jadi saya di sini milih-milih belanja gitu. Pada risih jadinya. Kayak pernah ada, ini toko pernah komplain apa gimana itu langsung ke security apa ke Ke security, bos juga pada komplain sih. katanya apa? Kan komplain tapi udah ada perubahan kah apa gimana? Nggak ada, sama aja. Tapi kalau tentang JKT48 ini nggak ada masalah kan, berarti cuma ke fansnya doang? Iya, fansnya aja. Kayak belum pernah ada usaha penertiban apa gimana? Penertiban juga percuma, diusir-usirin, dia balik lagi. Kayaknya berarti ya. Iya. Oh, berarti, wah gimana? Berarti kayak nggak ada, nggak bisa diselesaikan dong pada dasarnya? Apa? Susah. Harus dipindah itu teaternya? Iya, pindah. Tapi kalau ini sih ramenya cuma ini aja. Kalau bikin Kalau iya, maksudnya rame dengan fansnya aja. Customer tuh kayaknya jarang aja gitu jadinya pas ada itu. tuh, ini kalau sebelum ada JKT gimana? Kak? Baru Biasa? soalnya Apa? tokonya baru jadi nggak tahu. Oh, enggak? Udah duluan Jekatinya daripada kita ya. Yang jelas kalau misalnya terlalu mengganggu sih di saat lagi ada kayak penjualan kaset kemarin tuh, dia sampai ke toko-toko depan sini. Antre panjang gitu. Iya, itu yang bikin nyebelin juga sih, banyak customer komplain sih mau masuknya susah. Oke, berarti mengganggu. Oke, ya udah sih, makasih Mbak ya. Dan kalau video jadi kita kasih. Iya, kita udah bareng sama Mas Slamet nih. Iya. Kita mau tanya bentar Mas mengenai fans JKT48 nih. Menurut Mas, apakah perilaku fans JKT48 ini gimana pengaruhnya terhadap di mall ini gitu? Ya, cukup baik lah. Cukup baik ya. Iya. Jadi nggak mengganggu kerjaan Mas kan? Iya. Kalau yang suka pagi lagi mall belum buka, mall orang-orang udah datang, Iya, udah tutup dulu. udah di sini. Iya, tutup dulu. Belum customer datang kita udah bayar dulu bersih dulu. Jadi nggak mengganggu kalau mereka datang jam kan kadarnya jam 8 udah nyampe ke teater gitu kan anak biasa ya. Iya, yang nggak ganggu sih namanya juga customer mall sih. Kalau menurut sendiri fansnya ini apakah harus ditertibkan lagi? Apa udah cukup gini biasa nggak mengganggu itu gimana? Ya, kadang di musola itu yang bikin aku musola belum bersih, ternyata kan dia ngobrol di situ, ngobrol di situ kan. Musola itu tempat ibadah, bukan tempat ngobrol gitu. Jadi mungkin lebih tertib lagi kali ya. Iya. Oke. Prinsip itu tadi dari Mas Salat. Kita nanti Iya. narasumber lain. Iya. Oke.